Pak Toy. Waalaikumsalam Pak Pradi. Bagaimana kawan tak sehat-sehat ya? Alhamdulillah sehat Pak. Ya, saya dengar hari ini kita akan melakukan coaching dengan Pak siapa lagi? Pak Taufik. Taufik. Iya Pak Taufik. Ya, alhamdulillah kita dalam keadaan sehat. Saya juga insya Allah selalu akan menemani kita. Sebelumnya tentunya saya sebagai observer atau pengamat di pada kesempatan ini, Ya. tentunya saya menyiapkan rubrik atau pertanyaan-pertanyaan sebentar pada saat coaching dari Pak Topik. Ya. Sebelumnya saya tanya, kira-kira apa dari rubrik yang saya akan sebutkan sebentar ya, seperti kehadiran penuh, kemudian mendengarkan dengan aktif dan memberikan pertanyaan secara bertanggung jawab. Dari ketiga rubrik ini, tiga bobot ini, apa yang kita bisa dari ketiga rubrik ini, apa yang kita bisa tampilkan sebentar yang bisa dinilai oleh saya sebagai pengamat. Baik. Untuk penilaian Pak, yang akan saya kembangkan di sini adalah kesadaran penuh atau presence. Kesadaran penuh. Yang terhadap permasalahan yang akan diungkapkan oleh coach saya pada kesempatan ini. Oke, baik. Oke, mudah-mudahan praktek coaching kita yang sebentar lagi kita akan lakukan ini berjalan dengan baik. Iya. Selanjutnya barangkali bisa kita mulai praktek coaching dengan Pak Topik. Baik Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Silakan dulu Pak Taufik. Terima kasih Pak. Ya. Mohon maaf ini Pak mengganggu waktunya sebentar. Ya, tidak apa-apa Pak Taufik. Ya. Kalau boleh tahu nih ada yang bisa saya bantu? Iya Pak. Apa namanya? Begini Pak. Jadi kedatangan saya di sini sebenarnya saya mau curhat Ya. dengan Bapak. Ada masalah sedikit yang sedang saya hadapi di sekolah. Nah, kalau boleh, ini Pak, kalau boleh tahu ini permasalahannya seperti apa dan bisa mungkin diceritakan apa yang menjadi permasalahan dari Pak Taufik. Ya Pak. Jadi mudah-mudahan Bapak sebentar bisa memecahkan masalah saya. Jadi mungkin Pak Tawil masih ingat beberapa hari yang lalu Bapak pengawas datang ke sekolah Ya. untuk melakukan supervisi di kelas. Ya. Ya. Jadi waktu pada saat supervisi tersebut saya mendapat teguran Pak dari Pak pengawas. Oh ya. Ya. Kalau menurut saya sih Pak, sebenarnya masalah ini tidak serius sih Pak. Ya. Baik, Pak Taufik, kalau boleh tahu teguran yang Bapak dapatkan kemarin dari Bapak pengawas itu teguran terkait karena apa ya Pak? Ya, jadi Bapak pengawas menegur saya karena ketika saya mengajar itu Pak, Ya. saya tidak memakai buku. Ya, saya tidak memakai media buku untuk mengajar. Akan tetapi selain saya tidak memakai buku, sebenarnya saya memakai media lain Ya. dalam pembelajaran. Jadi ada beberapa buku referensi ada beberapa media pembelajaran yang saya dapat dari perpustakaan, kemudian ada yang saya tampilkan melalui media sosial kepada anak-anak, sehingga itulah yang sebagian saya ajarkan kepada siswa saya Pak. Lalu bagaimana tanggapan Pak Taufik terhadap respon dari pengawas tersebut? Ya, menurut saya Pak, sumber belajar yang saya lakukan ini atau yang saya pakai ini sebenarnya menggunakan siswa Pak, karena saya perhatikan siswa juga bisa termotivasi dan mengacu pada kurikulum yang
Oh ya, kita pakai di sekolah ini. baik. Jadi masalahnya begitu ya Pak. Ya. Ya. Nah, kalau begitu Pak, saya tanya Pak Taufik dulu. Selama ini memang apa yang Pak Taufik lakukan dalam proses belajar mengajar di dalam kelas? Ya, jadi ketika berproses dalam kelas, saya menampilkan beberapa contoh-contoh pembelajaran yang saya dapati di sumber YouTube, Ya. dan itu direspon baik oleh anak-anak itu sendiri Pak, utamanya yang anak saya di kelas. Lalu mengapa Pak Taufik tidak menggunakan buku teks? Ya, sebetulnya yang membuat saya tidak memakai buku teks karena terkadang bahan yang ada di buku teks itu terbatas. Ya. Itu yang pertama. Kurang lengkap Pak ya? Kurang lengkap ya, sehingga saya harus menambah referensi dari beberapa media yang sedang berkembang saat ini. Ya. Sebenarnya sudah bagus Pak menggunakan media-media pembelajaran seperti video-video ataupun dari sumber-sumber lainnya, baik itu dari YouTube ataupun mungkin dari referensi-referensi yang lain. Lalu bagaimana hasilnya saat Pak Taufik mengajar menggunakan sumber tersebut Pak? Nah, seperti yang kita ketahui bersama bahwa anak-anak kita, siswa-siswa kita ini kan memiliki karakter yang berbeda-beda Pak ya, dan kebutuhan belajar ataupun gaya belajar mereka pun berbeda-beda. Ya. Nah, tanggapannya menurut Pak Taufik tentang hal itu bagaimana? Sebenarnya kalau saya perhatikan Pak di kelas, kebanyakan anak-anak juga yang merespon positif. Ya. Ya, walaupun ada sedikit juga anak-anak yang kurang paham atau mungkin karena terbiasa memakai buku teks, buku pelajaran yang biasanya kita bagi, sehingga ya ada juga anak-anak yang menyukai yang memakai buku. Dan hasilnya memang kurang maksimal. Hasilnya memang profesional. Ya. Artinya memang di sini harus ada kombinasi Pak, harus ada kombinasi menggunakan media pembelajaran dari YouTube yang Pak Taufik sebutkan, dan juga dari pentingnya juga buku teks itu Pak Taufik. Jadi memang supaya saling melengkapi Pak. Jadi mungkin menurut Pak Taufik di buku teks itu belum sempurna, ada hal-hal yang terbatas di sana, namun bisa didapatkan dari sumber-sumber yang lain, misalnya dari sumbernya dari YouTube, Ya. karena memang kan di sana kadang langsung prakteknya Pak. Iya, tidak. Nah, setelah Pak Taufik bercerita ini, lalu bagaimana Pak? Bagaimana perasaan Pak Taufik sekarang setelah bercerita? Iya, untuk sekarang semuanya Pak masih semuanya ada rasa resah karena kira-kira saya akan dipanggil sama kepala sekolah tidak ini Pak. Oh. Ditegur. Oh ya, sama kepala sekolah. Berarti yang membuat Pak Taufik merasa kurang nyaman ini masih ada hal-hal yang membuat kurang nyaman karena takutnya dipanggil nanti kepala sekolah. Nah, kalau hal kepala sekolah Pak Taufik, saya kira Pak Taufik bisa melakukan refleksi diri dan mempersiapkan diri Pak. Jadi jika ditegur oleh kepala sekolah, Pak Taufik harus siap menjelaskan masalah yang sebenarnya terjadi, dan saya yakin beliau akan menyampaikan hal positif yang mungkin akan menambah motivasi Pak Taufik dalam mengajar. Iya Pak, jadi setelah saya menemui Bapak ini, saya berencana untuk menemui beliau untuk membicarakan hal ini. Mungkin dari beliau juga akan memberikan solusi seperti itu Pak. Baik Pak. Nah, dari apa yang sudah disampaikan oleh Pak Taufik, kira-kira apa rencana Bapak ke depan? Ya, ke depan mungkin juga selanjutnya saya akan menemui Bapak Pengawas. Ya, pertama-tama mungkin saya akan meminta maaf kepada beliau akan kaitan dengan proses belajar mengajar saya tadi yang menjadi teguran. Saya mengharap kedepannya saya akan menggunakan buku teks ini dan akan meminta saran kembali kepada Bapak Pengawas bagaimana menjalankan proses belajar mengajar yang baik. Nah, langkah yang Pak Taufik ambil sudah tepat sekali. Saya setuju dengan ide Pak Taufik.
Baik Pak, kalau begitu terima kasih atas saran atau solusi yang telah Bapak berikan kepada saya. Oke. Ya. Harapan saya tentunya semoga Pak Taufik mampu ke depannya memberikan pembelajaran yang memang benar-benar sesuai dengan kebutuhan dari siswanya Pak Taufik, supaya juga nanti ketika ada supervisi kembali, sebagai pengawas juga melihat bahwa sudah ada perubahan dari pembelajaran yang dilakukan oleh Pak Taufik. Harapan saya itu Pak Taufik semoga kedepannya bisa menjadi kita bisa memberikan teladan bagi siswa-siswa kita. Ya, terima kasih Pak atas masukan dan sarannya. Sama-sama Pak Taufik. Karena minta maaf ini Pak Tawil, saya masih ada jam kosong di kelas 9. Boleh. Saya permisi dulu. Boleh. Terima kasih Pak Taufik ya. Iya. Oke, Pak Tawil. Ya. Tadi sudah melakukan coaching dari Pak Taufik dan saya sudah mengamati. Alhamdulillah saya sudah mengamati dalam baik, luar biasa sesuai dengan alur Tirta, di mana ada tujuan umum yang sudah dilakukan. Kemudian di sini juga saya tadi melihat Bapak sudah mengidentifikasi masalah, kemudian memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan sehingga ada rencana-rencana aksi dari Pak Taufik sendiri. Kemudian di sini juga saya melihat alur ceritanya sudah terukur, bagaimana memberikan ada bertanggung jawab. Pak Taufik juga hadir juga secara penuh dan memberikan pertanyaan-pertanyaan langsung dan mendengar secara aktif, mengcoaching Pak Taufik bebas dari asumsi, adalah intervensi. Kemudian tadi memberdayakan coaching, sudah memberdayakan sehingga coaching bisa bisa menemukan solusi yang dari permasalahan yang dialami. Saya kira sudah bagus Pak Taufik. Mudah-mudahan kedepannya kita lebih apa yang kita lakukan sekarang lebih ditingkatkan lagi. Baik. Terima kasih banyak Pak atas waktunya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Tawil. Selamat siang. Ya. Pada kesempatan ini Pak Taufik akan melaksanakan praktik coaching, di mana kalau boleh tahu Pak, yang jadi coachingnya siapa hari ini? Ya, yang jadi coaching hari ini yaitu Pak Amran. Oh iya, baik. Baik Pak Taufik, pada saat melaksanakan coaching, saya akan mengamati pada saat praktik coaching nanti. Sebelumnya yang ingin saya sampaikan, di mana pada pelaksanaan coaching nanti ada 3 kompetensi yang akan dilaksanakan Pak ya, yakni kehadiran penuh, presence, mendengarkan secara aktif, dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Nah, dari 3 kompetensi ini, kompetensi mana yang akan dikembangkan oleh Pak Taufik? Ya, jadi mungkin saya akan memilih kompetensi penuh. Kesadaran penuh ya. Dalam pelaksanaan coaching nanti, saya akan mengamati secara langsung Pak. Kemudian di akhir coaching juga, di pasca coaching, saya juga akan memberikan evaluasi terkait dengan praktik coaching yang akan dilakukan sebentar Pak ya. Iya. Assalamualaikum Pak Taufik. Waalaikumsalam Pak Amran. Ada yang bisa dibantu Pak? Ya Pak, saya bingung ini Pak, saya punya masalah. Mungkin Bapak bisa menjawab dari permasalahan saya Pak. Iya, mudah-mudahan Pak ya, mudah-mudahan dengan pertemuan ini
dan semua permasalahan yang Bapak alami bisa kita selesaikan. Iya Pak Kami. Ya baik, mungkin bisa diceritakan Pak permasalahan yang Bapak alami. Iya Pak, terima kasih. Jadi perlu saya ceritakan sedikit bahwa masalah saya ini begini Pak, terkait dengan permintaan Bapak kepala sekolah agar saya mewakili sekolah untuk mengikuti lomba nyanyi solo yang sebenarnya saya tidak bisa ikuti Pak. Oh ya, jadi ceritanya Pak Amran di sini tidak bisa ikut. Iya Pak, saya masih belum siap karena biasanya saya tidak percaya diri Pak. Kenapa Pak Amran tidak percaya? Sebelumnya Pak, saya ada pengalaman di waktu saya duduk di bangku SD untuk mengikuti lomba-lomba tapi gagal. Jadi untuk kali ini saya tidak mau lagi Pak, karena saya takut tidak bisa mengharumkan nama sekolah atau takut gagal istilahnya Pak. Oh begitu. Ya baiknya yang perasaan seperti itu kita hilangkan Pak. Ya, karena saya yakin Bapak mempunyai kelebihan. Kalau bisa saya tanya, apa saja kelebihan yang Iya Pak. Jadi ada dari Bapak? suara saya bisa diandalkan begitu Pak, bisa bermain. Jadi lumayan ini Pak, Bapak sudah mempunyai suara yang baik, itu merupakan suatu kelebihan yang Bapak miliki. Kemudian ada kelebihan lain yang Bapak miliki. Selain saya bisa bernyanyi Pak, saya juga bisa menciptakan lagu Pak. Ya, sedikit bisa menciptakan lagu. Ya, begini. Jadi Pak Amran ini sebenarnya mempunyai kelebihan, ya. Ya, Jadi kelebihan Bapak itu tidak dimiliki oleh orang lain juga. Tidak semua mempunyai kelebihan seperti itu. ya. Cuman yang perlu diasah di sini Pak ya, Bapak itu perlu membangun rasa percaya diri itu agar tidak gampang malu. Kemudian dari kekuatan yang Bapak miliki juga, Bapak bisa berpeluang. Ya, kira-kira kalau saya tanya, kira-kira peluang apa saja yang bisa Bapak ambil? Itu Pak, saya bisa mengembangkan kemampuan saya dalam bernyanyi Pak. Ya, jadi kalau seperti itu, kira-kira hambatan apa lagi ya? Kalau untuk diri saya Pak, saya bisa Pak, namun kalau di hadapan orang banyak, saya biasa grogi. Ya. Kalau saya biasa hilang Pak, lupa itu diri. Oh, lupa ini. Ya, Pak. Jadi solusinya? Saya harus belajar Pak dan membiasakan diri tampil di depan orang banyak. Ya, jadi benar sekali apa yang Bapak katakan, harus lebih confident lagi, lebih percaya diri dan lebih banyak berlatih lagi. Ya. Setahu saya syarat pertama dalam bernyanyi itu harus menguasai lagu yang dinyanyikan seperti itu Pak. Iya Pak. Ya. Baik, kalau begitu langkah apa lagi yang Bapak lakukan supaya bisa mengembalikan kepercayaan diri Bapak? Jadi ya Pak, saya akan terus latihan dalam mengembangkan kemampuan saya dalam bernyanyi maupun itu dalam menciptakan lagu-lagu Pak. Oh betul. Menghilangkan rasa malu lagi atau percaya diri saya akan kembangkan juga Pak. Jadi berhadapan di depan kami di depan umum Pak. Iya. Oh baik. Jadi kira-kira kapan ini Pak Amran bisa belajar dan mengembangkan percakapan yang ada dalam diri Bapak ini? Bisa secepatnya, ya saya akan berlatih. Ya. Baik. Baik Pak Amran, jadi itulah tolak ukuran keberhasilan dari Bapak ketika Bapak akan lebih mempermantap latihannya lagi. Iya Pak. Iya Pak. Kemudian saya yakin Pak Amran dengan banyak berlatih, insya Allah Pak Amran akan bisa menghadapi semuanya ini. Ya, Iya Pak. seperti itu Pak Amran. Ya, terima kasih Pak. Saya akan selalu mengembangkan diri untuk mengembangkan percaya diri saya yang bisa berlatih dalam lebih baik. Ya. Baik Pak.
Semoga sukses ya Pak ya. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih atas bantuan Pak dari masalah saya. Mudah-mudahan ini saya bisa lebih banyak belajar lagi Pak dari saya bisa mengembangkan diri lebih bisa mempercayai diri untuk bernyanyi lagi Pak. Terima kasih. Ya, ya Pak. Sama-sama Pak. Iya Pak, permisi Pak, saya kembali dulu karena ada kegiatan yang saya bisa lakukan. Ya, silakan Pak. Ya, terima kasih Pak. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Taufik. Jadi setelah melaksanakan praktik coaching, ada beberapa catatan yang saya berikan terkait dengan praktik coaching yang telah dilakukan. Jadi Pak Taufik tadi sudah melakukan coaching dengan model Tirta, Ya. mana memang dalam coaching tadi Pak Taufik tujuan yang ingin dicapainya jelas, kemudian mengidentifikasi masalah, kemudian menanyakan rencana aksi dan tanggung jawab dari coachingnya. Nah, itu sudah sungguh-sungguh luar biasa sekali Pak. Kemudian dari kompetensi kesadaran penuh atau kesadaran penuh present, saya melihat sudah sangat baik sekali. Itu saya amati dari mimik wajahnya Pak Taufik yang memang benar-benar mampu mampu merasakan apa yang dirasakan oleh coachingnya tadi, sehingga pada saat coaching berlangsung benar-benar mengalir, kemudian mampu memberikan ide-ide yang baru kepada coach. Itu sungguh luar biasa sekali Pak Taufik. Kemudian juga dari kompetensi pertanyaan berbobot, sungguh luar biasa sekali tadi saya menyimak praktek coachingnya. Kemudian membuka ide kepada coach sehingga si coach ini mampu menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Saya kira demikian catatan saya pada praktik coaching yang telah dilakukan. Dan kemudian terakhir saya sampaikan bahwa coaching yang dilakukan oleh Pak Taufik sudah sesuai dengan alur Tirta dan di luar sudah sesuai dengan ekspektasi saya sebagai teman. Terima kasih Ya. Dan sukses Pak Taufik. Sama-sama. Terima kasih Pak ya. Assalamualaikum Pak Amran. Waalaikumsalam Pak Taufik. Ya, bagaimana kabar hari ini? Alhamdulillah seperti yang Bapak lihat, dan saya sehat-sehat. Ya, baik ya. Saya dengar hari ini Bapak akan melakukan coaching kepada Pak Tawil. Ya betul Pak, saya akan melakukan coaching terhadap Pak Tawil hari ini. Ya, tentunya di sini saya sebagai pengamat akan memberikan pengamatan. Di antaranya yaitu yang pertama ada kehadiran penuh, kemudian yang kedua mendengar secara aktif, kemudian yang ketiga memberikan pertanyaan yang berbobot. Jadi kira-kira menurut Bapak saat mengcoach Pak Tawil sebentar, kira-kira kompetensi apa yang Bapak mau pakai dari ketiga ini? Dari ketiga kompetensi yang Bapak sebutkan, yang pertama tadi yaitu yang saya mau pakai adalah kehadiran penuh Pak. Ya, kehadiran penuh Pak ya. Baik Pak, kalau Bapak mau pakai, silakan, mungkin bisa Bapak memulai coachingnya. Ya, terima kasih Pak. Assalamualaikum Pak. Waalaikumsalam. Dulu Pak. Ya. Bagaimana kabarnya Pak Tawil? Alhamdulillah sehat Pak. Alhamdulillah. Pak Tawil, kalau boleh saya tahu
Bapak saya ini ada yang mengganggu pikiran Bapak barangkali ya? Oh iya Pak, kebetulan memang saya menghadap ke Bapak ini karena memang ada sesuatu hal yang ingin saya sampaikan kepada Bapak. Jadi saya tahu apa itu Pak? Oh iya, jadi begini Pak, ini terkait dengan pembelajaran saya di kelas, di mana ada Pak salah satu siswa itu suka bolos Pak, suka bolos, malas masuk di pelajaran saya Pak. Oh ya, langsung masuk di pelajaran Bapak. Nah, sekarang Pak Tawil dari permasalahan ini apa yang Bapak inginkan? Tentunya Pak, saya ingin anak bersangkutan ini bisa kembali belajar Pak di mata pelajaran saya, kemudian mengerjakan tugas-tugasnya dengan baik seperti itu Pak. Jadi Pak Tawil akan membahas masalah ini. Kemudian Pak, perencanaan Bapak untuk yang pertama apa yang Bapak akan lakukan? Yang pertama Pak, itu mungkin saya akan mengunjungi orang tuanya untuk menyampaikan bahwa kondisi anaknya di sekolah terjadi pada mata pelajaran SIPA yang memang suka bolos ini. Oh iya. Selain itu Pak, mungkin saya selain itu saya juga ingin mengajak berbicara berdua Pak dengan anak itu tentang apa yang dia inginkan sebenarnya, karena selama ini memang saya agak susah Pak untuk berbicara berdua dengan dia karena dia jarang masuk di mana pelajaran saya. oh, iya. Masya Allah, luar biasa Pak Tawil. Ya Pak. Apa yang kami bicarakan. Kira-kira ada tidak hambatan yang Bapak lalui nanti pada saat ini? Rencana Bapak yang akan melaksanakan? Untuk hambatan Pak, mungkin karena si anak ini memang jarang masuk di sekolah, jarang masuk di kelas saya, di mata pelajaran saya, sehingga saya kurang komunikasi Pak dengan anak tersebut. Di situ hambatan saya. Terus Pak, saya tanya, untuk mewujudkan hal ini apakah Bapak adakah sesuatu yang bisa membantu Bapak? Bisa Pak, mungkin saya akan minta bantuan dari wali kelasnya, kemudian saya juga minta bantuan kepada guru BK Pak, untuk memberikan layanan. Bagus sekali, super sekali. Selanjutnya Pak, dalam waktu dekat ini apa yang Bapak bisa lakukan? Dalam waktu dekat ini Pak, yang akan saya lakukan tentunya saya akan berkoordinasi Pak dengan wali kelasnya, menyampaikan bahwa salah satu anak perwaliannya bermasalah di mata pelajaran saya. Oh iya, bagus sekali Pak Tawil. Kemudian dari percakapan Bapak, apa yang Bapak bisa harapkan untuk masalah ini? Ya tentunya Pak, anak ini bisa kembali belajar dengan baik di sekolah, mengikuti semua proses pembelajaran yang saya lakukan di kelas. Kemudian anak ini juga mampu melengkapi tugas-tugasnya Pak, karena sejujurnya tugas-tugas dari anak ini juga tidak ada Pak sama sekali. Oh iya, bagus sekali Pak Tawil. Saya kira sudah cukup Pak ya, dan saya ingin kita bisa diskusi lagi nanti pada waktu yang luang Ya Pak. ya, untuk melanjutkan dari masalah Bapak atau cerita dari Bapak. Oke. Kalau begitu Pak, saya permisi kembali ke kelas Pak, karena masih ada tugas Pak ya. Oke. Terima kasih banyak Pak. Iya, iya. Terima kasih Pak. Iya. Mari. Ada. Ya, baik Pak Amran. Jadi saya perhatikan Bapak tadi sudah melakukan coaching dengan Pak Tawil, dan saya sudah mengamati. Saya amati sudah berjalan dengan baik sesuai dengan alur kita, di mana tujuan yang akan dicapai, kemudian sudah ada tujuan yang akan dicapai, kemudian sudah mengidentifikasi, dan saya juga sudah mengamati ada rencana aksi dari Pak Tawil, dan sudah memberikan pertanyaan yang berbobot kepada Pak Tawil, sehingga di sini Koci
dalam hal ini Pak Tauhid bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi. Iya Pak, terima kasih Pak. Terima kasih banyak Pak. Terima kasih Pak. Iya.